Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nashkurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Maratan ukhra, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tinggi dan maha agung, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta kedua isinya, dan telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan kejadian. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiya asran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang mau berselawat kepadaku 10 kali pagi dan 10 kali sore hari akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita kali ini adalah tentang penyembah aras yang disebut dengan arasiyun, penyembah kubur disebut dengan kuburiyun. Jadi pembahasan kita tentang arasiyun dan kuburiyun. Masya Allah. Dari mana datangnya istilah ini? Arasiyun ini diungkapkan orang karena adanya orang yang menyembah aras. Kenapa aras mereka sembah? Mereka menyatakan karena Allah bersemayam di atas aras. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Sifat Ar-Rahmannya Allah itu adalah terhadap aras. Jadi ala itu tidak selama artinya di atas. Ala itu bisa artinya terhadap. Daraba alayya, dia memberikan pukulan terhadap saya. Jadi jangan terlalu kaku. Ala itu tidak selamanya berarti di atas. Misalnya as-surah ala jidari, gambar itu di atas dinding, padahal bukan di atasnya, di samping dinding. Indah jidar, tapi kok disebut ala juga? Nah, tak selamanya ala itu artinya di atas. Jadi para penyembah aras itu menganggap Allah ada di aras, sehingga adalah orang yang memberikan ejekan disebut dengan penyembah aras, karena salah menerjemahkan Ar-Rahmanu alal arsistawa. Dan ada kemudian menyebut kuburiyun. Ini penyembah kubur. Kenapa? Karena Rasulullah lewat dekat kuburan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamat sejahteralah kamu hai penunggu kampung ini. Maksudnya ahli kubur. Nah, dijawablah oleh orang ahli kubur itu, kata Rasulullah. Nah, ada orang yang mencontoh Rasulullah lewat dekat kuburan. Ada yang berhenti sejenak membacakan Al-Fatihah. Ada sekedar memberi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Lewat seseorang, ini umat ubadul kubur, kuburiyun. Kenapa? Karena dia lewat dekat kuburan memberi salam, disangkanya menyembah kubur. Nah, jadi antara arasiyun dengan kuburiyun ini adalah ejekan sebenarnya. Sekarang mari kita buat yang sebenarnya. Jangan sampai ada ejek mengejek, rendah merendahkan, tapi kita pahami dengan ilmu pengetahuan. Tujuannya supaya kita masing-masing banyak membaca buku, membaca kitab, dan tidak boleh terpecah belah.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, bergabunglah kita, berpegang teguh kepada agama Allah, jangan berpecah belah. Berpecah belah itu dilarang oleh agama. Mari kita bersatu bihablillahi jami'an, dengan agama Allah secara keseluruhan. Jangan nanti dicari pula tali, karena teksnya seperti itu. Apakah teks Al-Quran bihablillah mau dibuang? Karena itu kata tali, ya tali, Allah itu punya tali. Nah, janganlah kita sampai sesempit itu di dalam memahami agama. Coba kita pahami dengan benar, dengan tulus, pikiran yang jernih. Kata orang Kampar, utak nenjonio, utak yang bersih, barosio, otak yang bersih, hati yang suci. Nah, kenapa demikian? Karena banyak orang yang menghafal Al-Quran, lalu dipahami Al-Quran secara harfiah saja. Dihafal secara harfiah, tidak mau bertanya kepada ulama, tidak mau membaca tafsirnya dengan baik. Jadi orang yang membaca Al-Quran pun ditakutkan oleh Rasulullah. Aku takut kepada orang yang menghafal Al-Quran. Masya Allah. Takut bagaimana terhadap orang menghafal Al-Quran? Dia hafal Al-Quran menurut persepsi dia. Lalu orang yang tidak menghafal Al-Quran dituduh sebagai musyrik. Lalu dia bawa pedang. Kalian semua musyrik, musyrik, musyrik. Aku ini menghafal Al-Quran, aku paling paham Al-Quran. Kalian ini musyrik, musyrik. Dia ambil pedangnya, dia bunuh saudaranya, mengatasnamakan Al-Quran yang dihafalnya. Jangan sampai terjadi demikian. Kok takut terhadap orang menghafal Al-Quran? Yang ditakutkan oleh Rasulullah apabila dia menghafal Al-Quran tapi secara harfiah terlalu seperti Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu Khawarij yang hanya menerjemahkan Al-Quran secara harfiah. Sedikit-sedikit dikatakan, itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu usul selasah, tauhid yang 3 tidak ada dalam Al-Quran. Tauhid 20 tidak ada juga dalam Al-Quran. Padahal semuanya itu ilmu tauhid itu semuanya berdasarkan Al-Quran. Ada yang dikutip langsung, ada yang dari pemahamannya. Jadi jangan terlalu literally. Nah, kita dengarkan sedikit nih dari Ustadz dari Jawa. Silakan Ustadz, kita dengar. Terlalu ekstrim, kemudian tidak punya perangkat keilmuan yang memadai. Masya Allah. Akhirnya kacau. Akhirnya karena rujukannya cuma Al-Quran dan hadis, gak mau kepada para ulama. Kalau kita ini kan bermazhab kan, gak mau kepada para ulama, akhirnya sesat karena Al-Quran. Masya Allah. Bisa Loh kok bisa karena Al-Quran sesat? Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah sesatkan dengan Al-Quran banyak orang. Masya Allah. Allah beri hidayah dengan Al-Quran banyak orang. Siapa yang disesatkan? Ya kelompok yang berlebih-lebihan ini pakai Al-Quran. Dan ini kelompok ekstrem kanan ini diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di dalam hadis ya, riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian, seorang laki-laki yang baca Quran. Loh, baca Quran ini kan dianjurkan, ibadah paling afdal, apalagi dibaca di dalam sholat. Yeah. Bahkan orang yang terbaik, orang yang ngajar Al-Quran dan orang yang belajar Quran. Lah ini Rasulullah kok khawatir ini? Sudah baca Quran tapi Rasulullah khawatir, berarti ini ada masalah. Apa masalahnya? Mungkin gak punya guru dia baca Quran. Nah kemudian hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Quran. Kok indah karena Al-Quran? Suaranya merdu, hafal ayat-ayat Al-Quran. Kalau menjadi imam, makmumnya
sampai lupa gak baca Fatihah. Masya Allah. Karena merdunya suaranya imamnya, saking merdunya itu. Ini imamnya sampai lupa. Suaranya merdu. Wa shara rid'an lil Islam, dan orang ini menjadi penolong Islam. Gak penolong Islam. Mungkin jadi imam, buka rumah tahfidz, ngajak orang bertaubat, asalnya enggak sholat diajak sholat. Setelah begitu bagaimana? Ghayyarahu ila masya Allah. Orang ini merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Nah, ini sama dengan ayat tadi, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sesat karena Al-Quran. Ajaran Al-Quran dirubah sama dia. Yang gak syirik, yang Al-Quran gak mensyirikkan, disyirikkan. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita dapat pelajaran betapa pentingnya kita memahami Al-Quran. Ya harfiah ya juga, tapi asbabun nuzulnya, syiakul kalamnya, kemudian majazinya apa, dan kemudian terjadi dalam keadaan yang bagaimana, terhadap siapa. Hal ini sangat penting sekali. Jangan langsung mengambil harfiah lalu kita terapkan, kita bisa tersalah nantinya. Misalnya ada ayat di dalam Al-Quran, man kana fi hazihil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta di dunia, dia akan buta pula di akhirat. Nah, janganlah kita menganggap orang-orang buta seperti pengemis yang buta minta-minta itu. Jangan kita katakan, oh itu dia buta pula di akhirat. Belum tentu. Karena itu pengertian buta itu apa? Jangan langsung secara harfiah. Nah, dalam ayat lain diingatkan kepada kita. Maaf. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Seperti orang Khawarij yang banyak menghafal Al-Quran, dan kemudian dia ngambil yang harfiahnya saja, tapi di sebalik harfiah mafhum mukhalafahnya dia tidak mau tahu. Apa yang terjadi? Mereka menyangka itu telah melakukan perbuatan yang sangat baik sekali, padahal mereka telah berbuat sesuatu kekeliruan. Maka dikatakan oleh ayat tadi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah kepada mereka, siapakah orang dunia di dunia ini yang paling rugi? Akhsarina, yang paling rugi. Nah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang paling rugi itu ialah orang yang tersesat jalannya di atas dunia. Fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka Khawarij itu menyangka dia telah melakukan perbuatan yang baik. Ini secara harfiah memang ada di Al-Quran, memang ada. Jangan menyangka dia memahami seperti itu sudah melakukan kebaikan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Mereka lakukan, dia menyangka inilah sesuatu yang terbaik, ini namanya pemurnian, kembali pada murni sekali. Ya, kalau beras yang murninya itu ya masih ada kulit, belum kita makan, kembali lagi murninya masih di tangkainya, di ladang. Karena itu ibarat beras tadi itu, ya dituai dulu, padinya dijemur dulu, digiling dulu, dimasak dulu, itu baru kita makan. Jadi jangan langsung dengan padi-padinya dimakan. Kalau secara harfiah, tekstual, berarti makan dengan padi-padinya. Memang ada berasnya di dalam, ada. Tapi nanti tersangkut di tenggorokan kita. Kenapa?
karena belum digiling dengan baik, belum dimasak dengan baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar.